SMP Al-Azhar 32 Padang menjalani training karakter yang unik dan inovatif bersama event organizer Berlian Outbound. Mengangkat tema menumbuhkan empati terhadap uang dan membangkitkan jiwa entrepreneurship sejak usia belia ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada siswa mengenai pentingnya mengelola uang dengan bijak. Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan interaktif dan simulasi yang dirancang untuk membangun rasa empati. Melalui permainan peran dan diskusi kelompok, siswa diberi pemahaman tentang bagaimana setiap keputusan kecil dalam pengelolaan uang dapat memiliki dampak untuk jangka panjang. Selain itu, aspek pemberdayaan diri juga ditekankan dengan mengintegrasikan konsep jiwa entrepreneurship. Siswa diajak untuk mengidentifikasi potensi dan kreativitas mereka sendiri. Dengan mempraktekkan ide bisnis sederhana dan merancang langkah-langkah awal untuk mewujudkannya, acara ini bertujuan memicu semangat berwirausaha sejak usia belia. Dengan berfokus pada nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian, SMP Al-Azhar 32, Padang bersama Berlian Outbound telah menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh dan bermanfaat bagi perkembangan holistik siswa. Pengelola event organizer Berlian Outbound menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang dengan pendekatan yang mengedepankan keaktifan siswa. Melalui permainan tim, simulasi kasus nyata, dan perdebatan, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghadirkan suasana yang interaktif dan mendidik, acara ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam yang melekat dalam pengalaman langsung. Tentu kriteria ini bukanlah sembarangan anak-anak yang siap untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus ketergantungan dengan orang lain, masuk kepada orang tua mereka. Nah, program ini dibentuk dan dirancang adalah untuk stimulus bagi mereka membangun kesadaran lebih awal untuk menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap mandiri untuk masa depan mereka. Nah, luar biasanya ketika hari kedua mereka diajarkan untuk mencari nafkah, mereka nggak perlu dikasih tahu sebelumnya bahwasanya mereka diantar ke pasar untuk bisa mencari uang sejumlah target yang diberikan dengan walaupun hanya satu kelompok, walaupun dengan satu kelompok dengan beban sekian rupiah, tapi subhanallah ketika mereka di-press begitu, ditantang begitu, di-challenge begitu, akhirnya semua potensi mereka keluar, semua kekuatan mereka keluar. Mereka akan menggunakan daya lobby mereka gunakan tenaga mereka gunakan kemampuan mereka, karena konsekuensinya ketika mereka tidak dapat target itu, maka mereka akan tidak boleh makan siang. Nah, mereka membayangkan ketika nggak memenuhi target, mereka nggak boleh makan siang. Akhirnya ketika di-press begitu, akhirnya power mereka keluar. Nah, ini kalau kita dalam istilahkan dalam posisi trainingnya, kalau bahasa ke anak-anak itu the power of the pepet. Orang ketika di-press maka powernya akan keluar. Orang ketika ditekan, ketika dalam kondisi terdesak, biasanya kemampuan maksimalnya akan keluar. Raksasa-raksasa yang selama ini mereka biarkan tertidur, itu semua akan keluar dengan sendirinya. Gimana perasaannya ketika diminta cari uang? Terharu sih, ngerasa kayak kita minta duit kita minta tolong buat kita diterima buat ngebantu mereka, tapi ada juga yang nolak, ada juga yang ini segala macam. Kan tadi aku udah muter sama mereka nih jauh-jauh sampai ujung sana, terus habis itu aku balik kan ke tempat mereka, ternyata dikasih banyak banget. Dikasih banyak banget? Iya. Padahal itu cuma cuci piring doang. Cuma cuci piring doang. Tadi kita cuci piring kan, tapi nggak ada dikasih apa-apa di sana. Jadi tapi kita ikhlas. Alhamdulillah ya. Kira-kira menurut anak-anak Ustadz nih, kira-kira susah nggak cari uang itu? Susah banget. Nah, kira-kira mau pesan apa nih buat mama kira-kira?
bilang sama mama kira-kira? Apa pesan yang berharga kira-kira? Apa ya? Mama terima kasih gitu ya. Mama, makasih ya. Sedih banget. Makasih ya. Udah selalu nurutin permintaan Nak kalau misalnya mau beli apa-apa. Nah, baru tahu kalau kerja tuh sesusah itu. Maafin saya. Bilang, Nana sayang sama mama. Nana sayang sama mami sama papi. Terima kasih. Ini aku sih. Gak apa-apa. Oke, masih ada waktunya 1 jam lagi, Nak. Oke, makasih. Selamat berjuang ya. Lanjutkan. Siap. Salah satu pembelajaran yang luar biasa kita berikan kepada anak-anak ini dalam karakter bootcamp adalah mengajarkan mereka untuk bisa hidup mandiri. Mandiri secara ekonomi, untuk berusaha berdiri di kaki mereka sendiri. Setahap demi setahap mereka memahami begitu susahnya mencari dan mengumpulkan uang rupiah demi rupiah. Subhanallah, ternyata tidak segampang yang mereka bayangkan. Sehingganya mereka sangat mengerti arti 1 rupiah yang dikorbankan oleh orang tua mereka untuk mereka. Mulai sejak ini mereka memahami betul bahwasanya tidak gampang ternyata mencari uang dan mengumpulkan uang dan mencari nafkah untuk mereka. Mulai hari ini kita berharap bahwasanya mereka akan menghargai setiap pemberian dari orang tua mereka. Nah, nilai-nilai dasar ini kita ajarkan kepada mereka sejak dini sehingga memang mereka menyadari ini lebih awal, sehingga mereka bisa merancang masa depan mereka untuk jauh lebih siap menghadapi tantangan kehidupan yang lebih berat lagi. Luar biasa beruntung orang tua mereka memiliki anak-anak yang membangun kesadaran lebih awal. Melalui training ini mudah-mudahan mereka bisa menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh untuk bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Sukses luar biasa. Seharusnya kan memang dari mulai sekolah itulah dididik untuk dididik. Baca rumah ada. Yang paling sulit kan madu pasar kok. Paling sulit itu madu pasar, menarik orang Bali baca rohnya. Jadi menurut kegiatan Mantap, bagus. Nah, menurut Ibu program anak mencari uang ini gimana Bu? Kira-kira? Bagus Pak, pokoknya kalau mampu menilai ya, raja lo kasih aponyo, misalnya caranya mengaji ke orang, mengenalkan barang yang dibawanya, yang dipegang di jalannya, pencegahan itu mantap. Kan tadi sok tentang Sok itu apa tuh? kita itu sok kenal, terus kita sok kenal, sok dekat, terus kita nawarin gorengan kan, namanya makan di cowel, terus makannya, terus ini anak ibu ganteng, terus 10.000 kan, tapi tadi tahu kan kolinya, terus dikasihnya 20.000. Kita akan kembali ke penginapan. Mencari uang emang nggak gampang. Jadi seharusnya kita tuh tidak boleh boros sebenarnya. Tidak boleh mubazir, tidak boleh buang-buang uang. Tapi kebiasaan itu mungkin sering Raffi lakukan. Sekarang baru kerasa sama Raffi betapa sulitnya mencari uang. Apa pesan buat mama kira-kira? Dan papa? Pesannya ucapan terima kasih mungkin sama mama dan papa. Terima kasih mama sama papa karena telah mau bekerja keras sampai bisa membuat Raffi sebesar ini, bisa menghidupkan Raffi sebesar ini. Apa Raffi sayang sama mama dan papa? Sampaikan. Sayang, Raffi sangat sayang sama mama sama papa. Terima kasih. Terima kasih mama papa. Jadi itu tadi kan kami awalnya tuh kayak duduk di pinggiran sama ibu-ibu jual gorengan. Terus tapi kan itu kayak sepi gitu yang beli. Nah jadi kami keliling, terus masuk ke salah satu kayak gedung gitu. Di sana banyak yang kayak jualan pakaian sama yang macam-macam kan. Nah terus di sana kami ketemu sama satu bapak-bapak yang awalnya pas kami tawarin dia kayak nolak gitu, katanya udah kenyang. Terus akhirnya Azza bilang kayak, ya nggak apa-apa Pak, beli aja dulu, makannya nanti biar kenyang. Nah terus akhirnya karena kan kami emang suka senyum gitu kan. Jadi kata bapaknya kayak gimana, kayak dipuji gitu lah. Iya kayak gitu nak, tawarinnya kayak gitu. Tadi bapak ada juga ditawarin, tapi kayak mereka tuh kasar, sakit hati bapak gitu. Nah terus bapaknya tuh kayak pokoknya nasehatin kami gitu kan. Nah terus akhirnya dia udah beli. Kira-kira mendapatkan manfaat dari simulasi mencari uang? Iya sih, jadi kita kayak bisa survive, kayak misalnya kita lagi nyasar nih. Terus biar gimana sih caranya supaya bisa bertahan. Jadi kayak kita belajar gimana cara jualan, gimana cara komunikasi sama orang. Pesannya untuk mama dan papa? Pesannya apa ya?
komitmennya Kayla kepada mama dan papa? Jadi mulai sekarang Kayla bakal jadi anak yang mandiri, terus apa ya? Terus ngebanggain mama papa. Makasih mama papa. Bikin video. Bikin video? Subhanallah. Terus gimana cara alatnya? Pakai HP yang punya toko. Oh, jadi nawarinnya gimana? Jadi tadi nawarinnya, ibu boleh nggak bantu buat apa tugas sekolah? Terus nanti bayar seikhlasnya ibu aja, 2.000 pun nggak apa-apa. Tuh ibunya nyuruh bikin video. Tuh kita bikinin sinematik, bisa. Bisa. Endorse kedainya atau gimana? Oh iya, endorse. Bunda. Jadi pernah ngomong kayak gitu dong. Adik sayang Bunda. Pesannya ternyata mencari duit itu susah. Jadi ya boleh. Nian akan minta banyak. Jadi Nian akan banyak bangga ke mama. Nian akan banyak mau ke mama. Terus menghargai apa yang mama kasih. Terus terus bakal rajin menabung. Udah. Nia sayang mama. Udah. Nia sayang mama sama papa. Nia sayang mama. Papa? Papa juga. Jadi makasih buat mama sama papa yang udah berusaha. Aduh, nggak bisa. aku lupa. Jadi makasih buat mama papa. Aku sayang mama papa. Siswa SMP Islam Al-Azhar 32 Kota Padang mengalami kegetiran saat mengikuti simulasi mencari uang yang diadakan oleh lembaga training Berlian bekerja sama dengan sekolah mereka dalam acara Character Bootcamp for Students. Dalam simulasi ini, para siswa menghadapi tantangan nyata dalam mencari nafkah, memberi mereka wawasan mendalam tentang perjuangan orang tua mereka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai skenario kehidupan kerja, anak-anak itu menyadari betapa sulitnya dan beratnya perjalanan mencari uang di dunia nyata. Simulasi mencakup berbagai sektor pekerjaan, mulai dari pekerjaan kantoran hingga pekerjaan fisik yang menuntut. Anak-anak merasakan langsung tekanan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh orang tua mereka setiap hari. Wah, ini mahal. Berdiri. Silakan duduk. Ustadz melihat Habib adalah orang yang bertanggung jawab dengan kesalahan. Kita kasih aplaus dulu untuk Habib. Yang dibuat dibentak-bentak kalian untuk itu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Habib telah memberikan pelajaran ini pada buktikan. Beliau orang yang kuat. Character Bootcamp for Students diharapkan memberikan dampak positif dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang realitas kehidupan. Simulasi semacam ini menjadi langkah penting untuk merangsang empati dan meningkatkan apresiasi terhadap perjuangan orang tua. Dengan berakhirnya training karakter di SMP Al-Azhar 32 Padang bersama event organizer Berlian Outbound, harapannya siswa tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap uang, tetapi juga merasakan dorongan positif
untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship sejak usia belia. Para guru dan orang tua berharap bahwa pelajaran berharga yang diperoleh dalam acara ini akan membekas dalam karakter dan sikap positif siswa, memberikan fondasi kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Semangat kolaborasi antara sekolah dan event organizer Berlian Outbound dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang inovatif dan bermanfaat diharapkan akan menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain yang memiliki visi yang sama.